ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di majelis taklim tadabbur Quran, bisirin Al-Quran, bisirin Al-Mahdi menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada ditambah dengan petunjuk Al-Mahdi sekarang hidup di zaman Al-Mahdi telah diutus di tengah-tengah kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin, ikhwan, akhwat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentadabburi dari surat An-Nur ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأرباب قل للرباب من الرجال أو للذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من
جهادنا وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari ayat ini bisa kita tadabburi maksud dari ayat ini. Allah memerintahkan kepada wanita atau laki-laki untuk menutup auratnya. Aurat yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar dari laki-laki dari lutut ke atas ya, dari pusat ke bawah, bukan itu saja. Lutut ke atas ya, dari pusat ke bawah, bukan itu saja. Akan tetapi aurat perempuan juga sama, memiliki batasan-batasan tertentu yang telah syariat Islam tentukan. Bahkan menurut ulama, aurat perempuan itu hampir keseluruhannya adalah aurat, ya. Bahkan suara pun aurat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa ketika Ummu dan Maimunah atau yang berada di sisi Rasulullah SAW, maka datanglah Abdullah bin Ummi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Pada waktu itu sudah ada perintah hijab. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah, berdirilah kalian dan berhijablah kalian dari Abdullah bin Ummi Maktum. Berkata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bukankah ia itu buta, tidak melihat kami? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Rasulullah SAW menjawab, apakah engkau berdua buta? Apakah engkau berdua tidak melihat dia? Jadi walaupun orang yang buta berada di tengah-tengah rumah, ya, di saat di tengah-tengah ada perempuan yang bukan muhrimnya, walaupun dia buta, tetap harus menjaga auratnya. Karena dengan adanya dia, orang yang buta tersebut, bisa menimbulkan fitnah juga, ya. Yang dimaksud dengan di sini bisa menimbulkan fitnah juga. Orang yang buta, apalagi yang tidak buta. Jadi dari ayat ini yang ditekankan adalah pentingnya menutup aurat, ya. Jadi aurat itu, siapa yang melihat aurat masing-masing itu Allah harapkan tidak bisa masuk
ke dalam surga ya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari hadis Muslim ya, betapa pentingnya aurat perempuan untuk dijaga, karena ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, satu golongan yang membawa cambuk seperti untuk memukul manusia, dan yang kedua wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak bisa. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak sekian. Nah ini ya, dari surat ini, dari surat An-Nur ayat ke-31 itu pentingnya menjaga aurat bagi perempuan ini. Karena hadisnya yang saya temukan ini hadis tentang perempuan tidak akan masuk surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Yang dimaksud pakaian tapi telanjang itu dia pakai kerudung seperti biasa pakai pakaian, cuma lenggak-lenggok tubuh badan itu kelihatan. Nah itu yang disebut berpakaian tapi telanjang. Pakai kerudung cuma ya seperti gantung diri gitu, seperti itu. Padahal perintahnya di dalam Al-Quran ini sampai menutup dada. Ya. Ya. Dan bukan saja perempuan ya, atau laki-laki juga tolong dijaga auratnya. Karena dalam surat yang lain, jangan di antara kalian melihat aurat sesama laki-laki, dan jangan juga melihat aurat sesama perempuan. Jadi jangan bermudah-mudah membuka pakaian ya, walaupun sesama lelaki, karena sesama laki pun juga boleh melihat aurat ya. Karena Islam itu menjunjung tinggi kehormatan umat. Kemudian kepada suami ya, kepada para suami agar memperhatikan aurat perempuan istri-istri kalian atau saudara anak-anak perempuan kalian, karena ancamannya berat ya. Para suami yang tidak memperhatikan istrinya yang suami yang tidak atau kepada anak perempuannya, disebut dalam Islam itu disebut laki-laki jayus ya. Laki-laki jayus itu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada perempuan, kepada istrinya atau kepada anak perempuannya, disebut laki-laki yang jayus. Ancamannya apa? Ya jayus, laki-laki jayus ya. Jayus ya. Ancamannya apa? Yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 5372 dan An-Nasa'i, 3 golongan yang Allah haramkan dari surga. Yang pertama pecandu khamar, yang kedua orang yang durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga laki-laki yang jayus, laki-laki atau suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya atau kepada anak perempuannya. Ya, biasanya kan perempuan itu senang dengan berhias ya, atau dalam istilah lain bertawarut ya. Kalau keluar rumah itu memakai wangi-wangian kan. Kalau di depan suaminya bau ketek ya, tapi kalau keluar rumah bau wangi ya kan. Nah itu, kalau suami seperti itu tidak memiliki rasa cemburu, nah, hati-hati ya. Diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Hati-hati. Berat makanya yang belum siap nikah jangan dulu nikah. Karena perempuan itu bisa menyeret kita kepada neraka.
sesoleh apapun kita, seorang suami, soleh nih seorang suami ya, taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika istri suka bertabarus, suka mengubah aurat, maka akan menyeretnya dia ke dalam neraka, atau diharamkannya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi lah. Makanya sebelum menikah cari dulu calon-calon yang istri-istri yang solehah. Ya, jangan asal-asalan. Bukan solehot. Iya, seorang suami itu kalau sesuai apa seorang suami taat kepada Allah. Tapi kalau kita memiliki istri yang tidak soleh, suka membuat aurat, suka bertabarus keluar rumah, maka akan menyeret suaminya kepada neraka. Bahkan diharapkan oleh Allah itu masuk dalam surga. Rugi kita kan? Rugi. Kasih duit dan terutama di dari perjuangan ada jangan kita beda jalan kita masih sendiri. Lanjut pada ayat ke-31 dari surat An-Nur. 31 dari surat An-Nur dengan kalimat wa ilallahi jami'an. Hal kenapa diperintahkannya kita untuk bertobat ya kepada Allah? Karena melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah itu perbuatan dosa, makanya Allah memerintahkan di akhir ayat ini untuk bertobat. Ya. Jadi tobat itu bukan sekedar orang bergelimpangan dengan dosa, bukan. Yang disebut dengan tobat itu memperbaiki perbuatan atau pandangan kita yang tadinya suka melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tobatnya itu berhenti, ya. Memandang sesuatu yang diharamkan. Kemudian tujuan tobat dari ayat ini adalah jalan untuk menuju keberuntungan. Sebaliknya dari kata keberuntungan berarti apa? Kerugian, ya? Kerugian. Nah, kalau orang yang benar-benar bertobat, yang benar-benar tobat, yang disebut dengan tobat yang sejati atau tobat nasuha, itu tidak mengulangi perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, kemudian meninggalkan dosa yang telah diperbuat, kemudian kalau bila berhubungan dengan manusia maka meminta maaf di antara manusia. Kemudian itu dengan yang berniat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah dari seorang ustadz pengajaran Al-Quran. Ustadz dia mengajar di suatu daerah. Semua orang datang hadir dalam kajian tersebut. Kemudian setelah selesai kajian, pada keluar semua, pada pulang, tinggal satu orang yang belum pulang dari majelisnya. Kemudian muridnya tersebut tentang sholat saya. Kemudian satu bertanya, ada apa dengan sholat bapak? Orang tersebut kelihatannya kuyuk, ya. Hatinya rusak, sedih. Kelihatannya wajahnya kuyuk. Sedih dengan perbuatan dosanya apa gimana? Niatnya orang itu ingin bertobat. Orang yang bertobat itu kan akan memperbaiki sholatnya, ibadah yang lainnya, itu orang-orang yang bertobat. Dikisahkan orang tersebut bertanya kepada ustadznya, wahai ustadz, saya ingin menanyakan tentang bentuk sholat saya. Emang seperti apa? Kata ustadz itu bertanya kepada orang tersebut. Saya sholat setiap 2 rakaat, 4 rakaat saya sholat, saya harus mengganti pakaian karena basah dengan air mata. Sahkah sholat saya? Benarkah sholat saya seperti apa yang telah Rasulullah contohkan? Kemudian ustadz itu karena pertama kali datang ke daerah tersebut dan pertama kali mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka ustadz itu tidak bisa menjawabnya. Akan tetapi kalau pertanyaan yang lain, apa hukum menggerak-gerakkan tangan
ketika tahiyat pasti dia akan bisa menjawabnya. Apakah hukum isdal atau zakat atau lepas dalam istidal, pasti dia akan bisa menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan yang lain, saya sholat setiap dua rakaat saya sholat, saya harus mengganti pakaian, saya basah dengan air mata, apakah sah sholat saya? Apakah benar sholat saya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Maka saya itu tidak bisa menjawabnya. Luar biasa ya, orang yang memperbaiki sholatnya itu orang-orang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah, itu dilihat dari memperbaiki cara sholatnya, cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang-orang yang benar-benar bertobat. Semoga dari kisah ini kita bisa memperbaiki, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbaiki semua amalan-amalan ibadah kita di sini. Terlebih kita di tanah Unjilah, kita harus benar-benar bertobat dengan tobat nasuha. Orang-orang yang bertobat itu pasti akan memperbaiki amal ibadahnya. Beda lagi dengan orang yang tobatnya tobat biasa ya, bukan tobat nasuha. Dia tidak akan memperbaiki amalannya, akan biasa saja. Beda dengan orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa kepada masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.